Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Insya Allah saya akan jelajahi bumi Nusantara, datang ke makam-makam aulia Allah, makam-makam keramat, makam-makam yang punya nilai religi. Saat ini saya berada di makam Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Brandal Lukojoyo, Syekh Maloko, di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Semoga perjalanan religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Religi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di makam Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid yang waktu mudanya dikenal dengan Brandal Lukojoyo di daerah Jawa Tengah. Awal-awal beliau menyebarkan agama Islam dikenal dengan Syekh Maloyo sebagai gurunya Mbah Saridin Sejanggung. Perjalanan beliau dari seorang anak adipati Milatikta sampai menjadi seorang aulia Allah sangat panjang sekali. Diawali waktu kecil melihat ketidaksewenang-wenangan dari pemerintah waktu itu yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Akhirnya beliau tidak tega, beliau sering mengambil harta orang tuanya dibagikan orang miskin.
Begitu ketahuan, diusir dari Kadipaten, mengembara sampai ke Sorowiti, bersembunyi di sana, Sorowiti daerah Gresik. Akhirnya beliau bisa dikatakan merampok harta orang-orang kaya, saudara-saudara kaya yang pelit, diambil dan diberikan kepada fakir miskin, kaum duafa. Tapi dalam hatinya menangis terus, kepingin mencari sejatinya Tuhan. Akhirnya beliau ketemu dengan Kanjeng Sunan Bonang Raden Maktum Ibrahim. Melihat tongkat yang dibawa Sunan Bonang, beliau tertarik, mau diambilnya karena ada gagak emas. Nilai emas ini luar biasa. Andai kata tak ambil, tak berikan kepada fakir miskin, bisa membantu kehidupan mereka. Tapi kami sama Sunan Bonang, dengan izin Allah, dengan karomah beliau, kalau kamu hanya kepingin emas, dengan tongkatnya diarahkan ke pohon aren. Seketika pohon aren yang buahnya tadi banyak menjadi emas semuanya. Saking senangnya Kanjeng Sunan Kalijogo waktu itu, dia langsung memanjat mengambil emas yang tadi buah pohon aren tadi, sampai semuanya jatuh menindih beliau dan beliau pingsan. Di saat pingsan itulah Kanjeng Sunan Bonang terus melakukan perjalanan. Begitu Kanjeng Sunan Kalijogo sadar, dia mengejar Kanjeng Sunan Bonang. Sampailah pada suatu tempat bertemu antara Sunan Kalijogo dengan Kanjeng Sunan Bonang Raden Maktum Ibrahim, yang waktu itu beliau masih dengan nama Raden Said, yaitu Branda Lukojoyo. Ya, bertemu di pinggir sungai. Akhirnya terjadi omong-omongan. Intinya Kanjeng Sunan Kalijogo kepengen mencari ilmu kepada Kanjeng Sunan Bonang. Branda Lukojoyo ini kepengen mencari ilmu kepada Sunan Bonang. Tapi sama Sunan Bonang, kamu saya terima menjadi murid saya kalau kamu mau menunggui tongkat yang saya tancapkan di pinggir sungai ini. Tungguin di sini sampai saya datang kembali. Akhirnya Sunan Kalijogo yang waktu itu masih bernama Branda Lukojoyo duduk menghadap tongkat ini di pinggir sungai. Kanjeng Sunan Bonang Raden Maktum Ibrahim berangkat melanjutkan perjalanan. Setelah duduk bertapa di pinggir sungai menghadap tongkat dengan sekian waktu, saking tawadhunya kepada guru, ikhlasnya kepada guru, dia terus menunggui ini dengan hati yang terus hidup mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu titik wakilah ada yang menyatakan setahun, ada yang 3 tahun. Beliau menunggu tongkat ini dengan rasa tawadhu dan hanya mohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada saat yang tertentu itu, pada saatnya itu Kanjeng Sunan Bonang datang membangunkan Branda Lukojoyo yang bertapa ini. Setelah bangun dari pertapaannya yang sekian tahun ini, akhirnya beliau memiliki ilmu laduni, ilmu yang luar biasa, hingga bisa menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara, wabil khusus tanah Jawa ini. Semuanya kuncinya hanya satu, keikhlasan dan ketawaduan pada guru, hingga beliau menjadi seorang wali Allah yang luar biasa ilmunya, kebatinannya, keikhlasannya, ketawaduannya luar biasa. Bahkan beliau yang mengemas budaya tanah Jawa ini, budaya masyarakat kita, budaya leluhur kita, dikemas secantik mungkin dalam syiar agama Islam. Budaya-budaya Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dikemas, dirangkul dalam rangka menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Disinilah makam beliau, makam Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Said. Di Kadilangu inilah jasad beliau dikebumikan. Kita hadir di sini bersama jamaah membaca tahlil, istighosah, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah barokah dari tahlil istighosah ini, berkah barokahnya kita tujukan pada beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah, karena tempat yang paling termulia di antara yang paling termulia hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkah barokahnya insya Allah luber kepada kita semuanya, dan pahala dari bacaan tahlil istighosah kita kirimkan kepada orang tua kita, bapak, ibu, mbah, buyut yang canggah kita semuanya. Semoga beliau semuanya
diterima amal ibadahnya waktu hidup dulu, diampuni segala salah khilafnya waktu hidup dulu, dilapangkan alam barzahnya, diterangkan alam kuburnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya diangkat dan dimasukkan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sahabat saudaraku semuanya, di tempat kayak ginilah kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengingat akan kematian. Rasulullah SAW bersabda, dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Insya Allah di tempat makam aulia inilah kita jauh bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perziarahan ini, religi ini bawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Religi bersama saya, mantap. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Syahid atau Branda Lukojoyo atau Syekh Maloyo ini, yang berada di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap. Salam Sarkup Nusantara. Ijen tata.